Ya, Mau tanya sih. Boleh. Nah, di sini kan ada sih di bab praaksara nih. Nah, di sini nih bahas mengenai praaksara. Mengapa disebut zaman praaksara sih Pak Putut? zaman praaksara ya. Jadi pra itu artinya adalah sebelum. Aksara adalah tulisan. Berarti pada masa itu manusia itu belum mengenal tulisan. Jadi masa praaksara itu adalah di mana manusia belum mengenal tulisan. Betul sekali. Jadi gitu ya Pak. Nah, terus di pembahasan ini nih ada yang menyebutkan bahwasannya jenis-jenis manusia praaksara. Nah, maksudnya manusia-manusia di zaman praaksara itu seperti apa Pak Putut? Jadi jenis manusia praaksara itu dibagi menjadi 3 Pak Ridho. Yang pertama adalah Meganthropus, yang kedua adalah Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo. Meganthropus asalnya Meganthropus, manusia berbadan besar. Karena fosil yang ditemukan itu ukurannya besar Pak. Dan dia ciri-cirinya berbadan bungkuk, ya, jalannya agak bungkuk, tapi badan besar, rahangnya besar. Sedangkan yang kedua adalah Pithecanthropus, manusia berjalan tegap. Nah, artinya tulang belakangnya sudah mulai tegap. Artinya ini diperkirakan para peneliti bahwa dia berjalan itu sudah tegap gitu Pak. Sedangkan yang ketiga itu fosilnya yang ditemukan itu mirip dengan manusia seperti sekarang. Pada umumnya, betul. Cuma dia cukup cerdas karena dia sudah hidupnya menetap. Sudah mulai hidup menetap. Betul sekali. Nah, kalau dari tahunnya sendiri ditemukannya mana yang lebih tua nih dari ketiga ini? Dari ketiga ini ada yang paling tua adalah Meganthropus, kemudian Pithecanthropus, dan Homo. Jadi duluan Meganthropus. Jadi bisa dikatakan bahwa Meganthropus ini adalah manusia pertama ya Pak Putut. Betul. Rido masih punya pertanyaan lagi Pak Putut mengenai praaksara, masih di hubungannya. Nah, sekiranya manusia di zaman praaksara ini apakah sudah memiliki kepercayaan Pak Putut? Kalau kepercayaan sudah ada Pak. Jadi ada dinamisme, ada animisme, dan yang ketiga adalah totemisme. Animisme itu adalah percaya terhadap roh-roh nenek moyang. Jadi manusia purba dulu atau manusia praaksara ketika sudah meninggal, nenek moyangnya itu kemudian diagung-agungkan, disembah oleh mereka. Seperti masyarakatan atau raja saat ini Pak. Betul, kurang lebih seperti itu. Ya. Terus yang kedua adalah dinamisme. Dinamisme ini percaya terhadap benda-benda yang gaib. Misalnya ada mereka menyembah pohon, batu yang besar, atau benda-benda yang sekiranya bisa dipercaya oleh mereka, jadi benda-benda, pusaka-pusaka, ya. Betul. Sedangkan yang terakhir ada totemisme, dia juga menyembah hewan-hewan, Pak. Hewan-hewan di sini hewan-hewan yang dianggap diagungkan, seperti harimau, ular yang mengancam kehidupan mereka sebenarnya. Jadi mereka sembah ular, harimau, macan, dia sembah supaya tidak menyerang mereka. Justru sebaliknya menjadi sahabat bagi mereka. Seperti itu. Oke, Pak Putut. Nah, sekarang kan berarti manusia pada zaman itu sudah mengenal kehidupan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, mereka ini menggunakan apa sih Pak Putut untuk memenuhi kehidupannya? Alat-alatnya maksudnya. Nah, kalau zaman dulu, Pak Ridho, zaman dulu itu ada yang disebut zaman batu ya. Kalau kita pernah dengar zaman batu. Karena segala zaman batu. Iya, karena segala sesuatu yang digunakan alat peralatan mereka, dari alat mencari makan, kemudian sembahan dan sebagainya itu menggunakan batu, maka disebut zaman batu. Zaman batu ini dibagi menjadi 4, ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Neolitikum, dan yang terakhir adalah Megalitikum. Paleolitikum adalah zaman batu tua, Mesolitikum adalah zaman batu tengah, Neolitikum zaman batu muda, dan Megalitikum adalah zaman batu besar. Apa tuh yang membedakan Pak? Yang membedakan itu alat yang digunakan. Kalau Megalitikum itu alatnya masih kasar Pak, seperti kapak genggam. Nah, kapak genggam. Jadi dia ada batu, ini bisa digunakan untuk mencari mangsa dan sebagainya. Masih tumpul, masih kasar. Sedangkan Mesolitikum itu sudah sedikit halus yang digunakan. Sudah Betul. Dan Neolitikum ini sudah mulai beragam alat yang digunakan. Jadi selain halus juga banyak.
ukurannya kecil-kecil untuk memotong, untuk memilah. Tajam tipisnya. Betul, seperti pisau itu. Tapi semuanya terbuat dari batu. Dan yang terakhir megalith itu besar. Artinya batu yang digunakan itu dulu berukuran besar, seperti menhir, terus kemudian sarkofagus, waruga, kemudian berundang. Semuanya itu batu-batu yang berukuran besar, seperti tadi ya waruga itu peti jenazah Pak, untuk menyimpan mayat pada zaman itu ya Pak Putut ya. Berarti makanya berkaitan hubungannya dengan disebut dengan zaman batu. Betul sekali. Nah Pak Putut, berarti kan kalau mereka sudah mempunyai alat-alat, secara otomatis dia mempunyai peninggalan-peninggalan. Nah sekiranya ada nggak sih Pak Putut peninggalan-peninggalan prasejarah? Praaksara maaf. Iya, ada Pak Ridho. Jadi tadi misalnya menhir itu adalah tugu untuk menyembah nenek moyang ya, tadi itu besar itu ya. Kemudian ada dolmen. Dolmen adalah meja batu. Dulu meja tapi terbuat dari batu. Dulu itu untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk menaruh sesajen, untuk menyembah roh nenek moyang itu. Kemudian ada yang namanya waruga. Waruga itu untuk menaruh jenazah. Jadi kalau mereka meninggal, ditaruh jenazah kemudian ditutup. Itulah nanti juga disembah. Ya. Ada juga yang namanya kapak-kapak tadi ya, itu juga termasuk peninggalan. Ada juga yang namanya yang apa namanya Pak? Untuk pernik-pernik itu juga ada, seperti perhiasan dan sebagainya itu juga ada. Oke. Baik Pak Putut, nih saya jadi banyak tahu mengenai pembelajaran sejarah di Praaksara. Mungkin nanti kalau misalkan pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan saya mau tanya ya Pak Putut sama Pak Putut. Siap.